Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kerjasama. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan panas membara dengan tak tergoyahkan menatap botol giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah melihat secara pribadi ramuan dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar, Xiaoyu sama-sama linglung saat melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan dirinya dari kebingungan dan dengan kilauan di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melirik ke arah meja yang penuh dengan botol giok kecil dengan ekspresi heran berkedip di dalam mata air musim gugur yang indah itu. Penglihatannya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam itu. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat ke buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak di aula, orang berjubah hitam itu terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke dunia nyata. Xiao Zhan tersipu saat dia tertawa malu. Saat dia melihat ke alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat lain. Tidak setiap alkemis bisa dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi Xiao Clan saat ini, kami membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Kepada klan Xiao, tindakanmu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi, bagaimana kalau ini, klan Xiao kita akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuh ini. Untuk penghasilan Pak 90% sisanya 10% untuk kami. Meskipun saya merasa kurang ajar melakukannya, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan sejumlah uang untuk membereskan segala sesuatunya. Pak, apa pendapatmu tentang itu? Saat dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa bergantung sepenuhnya pada alkemis misterius ini. Alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat ketika dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara lama menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar kehilangan. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya sangat bagus, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu? Mari kita bagi secara merata, 50-50, haha. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka karena terkejut. Butuh waktu cukup lama sebelum mereka tanpa sadar menyentuh telinga mereka, skeptis apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50? Ini. Tuan ini, bukankah dia terlalu perhatian pada Xiao Clan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di Xiao Clan yang berani keberatan. Pai daging telah jatuh dari langit, kalimat ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan perlahan-lahan kembali sadar. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa getir, berkata, "Oh Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan. Kami sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu, bagaimana kami dapat memanfaatkan Anda lebih jauh?" Seolah-olah itu tidak terlalu penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas, "Keuntungan kecil ini tidak menarik minat saya, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang, sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Mendengar penjelasan sombong semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Aku akan meninggalkan ramuan ini untuk kamu jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya." Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum sambil berkata, "Oh, saya masih memiliki masalah lain, jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirimku pergi dan atur pengaturan untuk penjualan, haha." Dengan nada penolakan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan,
langkah alkemis berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Sambil tertawa pelan, dia berkata, "Oh, sebelum saya pergi, saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi." Xiao Yan benar-benar tidak buruk. "Haha, selamat tinggal." Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan mengusap kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang itu, Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa pahit, berkata, "Oh, sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak di luar kebiasaan. Atau, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak akrab dengan kita ini bisa membantu kita seperti ini?" Ketiga tetua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara alkemis tua itu mengungkapkan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas-jelas memandang baik pada Xiao Yan dan bantuannya kepada Xiao Klan pasti akan terikat pada Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lewat pria berjubah hitam itu, menunjukkan rasa iri yang tidak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, penglihatannya menatap melalui jendela saat sosok itu berbalik dari sudut. Alis Willow-nya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang halus. Di luar Xiao Klan, pria berjubah hitam itu perlahan melanjutkan ke depan sampai dia mencapai area yang tidak terlalu ramai. Baru kemudian sebuah suara muda mengomel pelan dari dalam jubah hitamnya, "Oh guru, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepada saya. Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda. Hehe, saya hanya mengungkapkan perasaan saya. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukan Anda dengan baik sejak Anda masih muda, di mana saya akan menemukan murid yang begitu baik? Karena itu, saya pantas berterima kasih padanya." Suara tua itu bercanda dan tertawa, "Jika saya memberi mereka pil, ayah Anda yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa saya memiliki beberapa motif tersembunyi." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Menuju rumah lelang sehingga kita bisa memberikan key gathering powder kepada mereka, untuk menghindari berhutang pada mereka, itu adalah sesuatu yang paling saya benci. Selain itu, Anda telah menghabiskan semua bahan medis untuk latihan, sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya." Yào Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Oh guru, bisakah aku saat ini dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Cih, kamu pikir hanya karena kamu memperbaiki obat untuk beberapa hari, kamu telah menjadi seorang alkemis? Obat penyembuh adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana, memurnikan hal semacam itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan." Yao Lao mencibir, dengan kejam menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiao Yan agak murung, "Lalu kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk alkemis tingkat pertama adalah mampu memurnikan pil jenis pelet dan bukan jenis pil sederhana di mana yang harus Anda lakukan hanyalah mencampur esensi menjadi pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup jauh bagiku untuk pergi. Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.